Banyak orang berpuasa di bulan suci Ramadan, kata Rasul. Tapi nanti tidak dapat apa-apa dari puasa yang dilakukan, kecuali hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Ngelak be lapar. Ya. Kenapa? Karena yang dipuasakan cuma perutnya. Sementara lesannya, waduh, berkuar-kuar. Matanya juga, waduh, lihat gini. Kupingnya juga begitu. Ada 10 indikasi atau tanda-tanda orang-orang yang gagal mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Walaupun dia bersama dengan bulan suci Ramadan selama 1 bulan suci, tapi kalau tidak mampu melakukan 10 macam ini, maka termasuk kategori orang-orang yang gagal. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Bapak-bapak dan para jamaah sholat maghrib maupun sholat isya Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan iman kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa, ialah sholat jamaah maghrib. Dilanjutkan dengan perintah kedua untuk mempelajari petunjuknya yang ada di dalam kitab suci Al-Quran maupun apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan upaya-upaya seperti ini agar semakin menjadikan amalan-amalan kita lebih sempurna, iman-iman kita lebih baik, dan ketakwaan kita semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, malam hari ini akan kita mengkaji sebuah pembahasan masih terkait dengan pentingnya menyambut bulan suci Ramadan, atau pentingnya persiapan-persiapan yang harus kita lakukan di dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, setiap orang-orang yang bekerja tentu tidak ada yang ingin gagal. Apapun pekerjaan itu, semua kalau kita bekerja pasti ingin berhasil, ingin sukses, dan tidak ada keinginan untuk gagal. Ini Pak Iman, ya. Apapun, apakah itu urusan dunia, urusan akhirat, pekerjaan yang menyangkut pribadi kita, menyangkut kepentingan orang banyak, semua upaya dan amal-amal yang kita lakukan itu pasti kita ingin mendapatkan keberhasilan. Karena orang-orang yang berhasil itu nanti semakin menambah rasa syukur kita, rasa kebahagiaan kita, lebih-lebih itu kalau menyangkut masalah ibadah yang memang seharusnya demikian. Maka pada kesempatan ini, ya, walaupun kita telah bercita-cita, berencana ingin meraih keberhasilan, kesuksesan, dan beberapa keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, tapi kalau kita tidak hati-hati dan tidak mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, nanti bisa-bisa kita akan mengakhiri Ramadan dengan penuh kekecewaan, alias penuh dengan kegagalan. Ya. Ada 10 indikasi atau tanda-tanda orang-orang yang gagal mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Walaupun dia bersama dengan bulan suci Ramadan selama 1 bulan suci, tapi kalau tidak mampu melakukan 10 macam ini, maka termasuk kategori orang-orang yang gagal.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk, Pak Sodik ya. Yang pertama, orang yang gagal akan memperoleh segala keistimewaan dan keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan ialah orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan tanpa melakukan persiapan-persiapan yang memang seharusnya dipersiapkan. Apa misalnya ya Pak Iman ya? Yang perlu dipersiapkan sebelum masuk Ramadan apa Ken? Yang paling pokok itu apa? Senang. Senang dulu ya. Senang dulu dengan ya. Ya masuk juga itu. Karena Nabi pun juga begitu. Tapi yang paling pokok itu sebetulnya kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu persiapan yang paling dibutuhkan persiapan ilmu. Karena semua ibadah yang kita persembahkan kepada Allah baru akan sempurna dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ibadah yang kita lakukan itu didasari dengan keyakinan. Untuk bisa kita menjadi yakin harus pakai ilmu. Kalau kita beribadah tanpa ilmu maka yang muncul selalu keraguan. Iki wuduku benar apa tidak? Salatku benar apa salah? Puasaku ini baik apa jelek? Ya. Biasanya orang yang melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu selalu yang muncul keraguan. Padahal kita dalam beribadah kepada Allah itu tidak boleh ragu-ragu. Harus yakin dan optimis bahwa ibadah kita ini akan diterima. Doa-doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita beribadah tanpa persiapan, maka besar kemungkinan kita akan gagal. Jadi ini persiapan ilmu. Karena semua wudhu itu harus pakai ilmu, tayamum pakai ilmu, mandi janabat pakai ilmu, sholat pakai ilmu, puasa pakai ilmu. Apa yang tidak pakai ilmu? Semuanya pakai ilmu. Baik ibadah-ibadah yang bersifat khusus, termasuk juga ibadah yang lebih bersifat umum. Semuanya dasarnya pakai ilmu. Maka indikasi orang-orang yang gagal, kalau dia memasuki bulan suci Ramadan, tidak melakukan persiapan antara lain persiapan ilmu. Apalagi ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini setahun sekali. Ya Pak Iman ya, setahun sekali. Mungkin dulu kita sudah tahu, sudah paham, pernah mempelajari, pernah mendengar ilmu-ilmu yang terkait dengan masalah ibadah bulan Ramadan. Tapi karena waktu 11 bulan itu terlalu lama, maka kemungkinan besar kita lupa. Maka supaya tidak lupa, maka perlu kembali kita mengingat-ingat. Itulah sebabnya Rasulullah SAW setiap menjelang bulan suci Ramadan selalu mengadakan semacam pengajian akbar. Ya. Dikumpulkan seluruh sahabat keluarga dekatnya Rasulullah yang memang mungkin hadir di dalam majelisnya itu, lalu Rasulullah memberikan tentang pembekalan, ya, pencerahan, supaya nanti memasuki bulan suci Ramadan itu nggak langsung main to the point, langsung tembak, tetapi tanpa persiapan. Kita khawatir gagal. Karena puasa itu butuh ilmu, sholat taraweh butuh ilmu, sholat-sholat yang lain butuh ilmu, baca Quran butuh ilmu, bersedekah butuh ilmu. Nah ini yang perlu dikatakan. Maka Nabi itu biasanya dalam pengajian itu memberikan pembekalan kepada umat-umat yang hidup bersama beliau waktu itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh sahabat-sahabat Abu Bakar, seterusnya Umar dan seterusnya itu. Ya kayak kita ini. Biasanya kalau menjelang Ramadan itu ada namanya silaturahmi. Ya, silaturahmi sambil bersalam-salaman biasanya. Karena sebelum kita memasuki bulan suci, terlebih dahulu hati kita dan pikiran kita itu disucikan. Disucikan dari baik dosa-dosa kesalahan kita kepada Allah, termasuk juga dosa-dosa kita terhadap sama manusia. Maka kita biasanya bermaaf-maafan. Nah, itu Rasulullah. Jadi yang berikutnya yang tidak kalau pentingnya dipersiapkan adalah niat. Ya, niat. Kita kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan yang selama 1 bulan bersama kita ini, ya kita itu perlu berniat. Tiada niatnya itu, ya semuanya yang kita lakukan itu tiada tujuan lain kecuali hanya mengharap ridho Allah. Mengharap pahala dan ridhonya Allah. Nah itu niat. Berikutnya yang perlu kita persiapkan juga adalah sikap mental. Ya, sikap mental itu apa? Contohnya mungkin kita sering berburuk sangka kepada orang lain.
Atau mungkin pernah kita berbuat jelek dengan orang lain. Mungkin pernah kita ngata-ngatain orang lain. Pernah mungkin menggunjing orang lain. Mungkin pernah kita bertengkar dengan orang lain. Ya, ini harus nanti kita waspada dan hati-hati di saat kita menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan. Karena jangan sampai kita berkata kotor, ya. Contohnya koyok berbohong, ya. Nah itu kan akan merusak nilai ibadah puasa, akan ghibah atau menggunjing, kemudian memfitnah lebih fatal lagi, ya. Ataupun mungkin uring-uringan, marah-marah. Nah itu juga kalau kita sedang bulan suci Ramadan, ini semuanya sikap mental seperti ini harus dipersiapkan. Jangan sampai terjadi di luar bulan suci Ramadan senang berbohong, di luar bulan suci Ramadan suka menggunjing, di luar bulan suci Ramadan suka berkata-kata kotor, bulan suci Ramadan datang tetap saja nggak ada perhatiannya. Di luar bulan suci Ramadan malas ke masjid, waktu bulan suci Ramadan juga malas ke masjid. Di luar bulan suci Ramadan nggak tahu sedekah, jarang sedekah, datang bulan suci Ramadan, jangan sampai. Nah, makanya persiapan-persiapan mental seperti ini, termasuk persiapan niat tadi itu betul-betul kita persiapkan. Nah, tidak kalah pentingnya juga menyangkut sarana. Nah, sarana itu kalau misalnya masjid ini, ya, masjid kita ini kan nanti di sini orang terkonsentrasi, berkumpul semua umat Islam khususnya yang ada di RW 7, maka masjid ini mungkin perlu didandani. Kira-kira kalau ada mungkin karpetnya ini perlu betul-betul debunya dihilangkan, tembok-temboknya yang kotor mungkin perlu dibersihkan karena ini kita tamu agung mau datang, barangkali ada lampu yang mati, kipas yang mati, atau mungkin sound yang kita pakai ini sering bengong dan sebagainya, kamar mandinya dan sebagainya, itu semuanya harus kita terapi. Kebocoran-kebocoran yang ada kita tangani. Supaya apa? Supaya tamu-tamu Allah nanti ini, para orang-orang yang ahli ibadah yang memang senang datang ke masjid itu tidak merasa terganggu. Maka itu perlu perbaiki. Tidak kalah pentingnya juga sarana yang sering kita lakukan, mungkin baju kita, sarung kita, kopiah kita, itu semuanya dipersiapkan. Nah, supaya kita ini bisa menyambut bulan suci Ramadan itu dengan penuh rasa bahagia. Nah, itu. Jadi itu persiapan-persiapan dibutuhkan. Tentu juga persiapan yang lain, kita kalau ada rezeki, nanti bulan suci Ramadan itu tempatnya kita berbagi dengan apa yang kita, terutama berbagi atau bersedekah berupa makanan. Alhamdulillah di masjid ini setiap tahun itu sepertinya kita sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, sebagaimana juga di masjid-masjid yang lain juga lakukan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Lalu butuh persiapan ilmu dan lain sebagainya tadi. Yang berikutnya, indikasi orang-orang yang akan gagal memperoleh berbagai keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan, dia menyambut bulan suci Ramadan itu dengan tanpa semangat. Jadi dia datang bulan suci Ramadan itu menganggap biasa, bahkan nggak seneng, nggak seneng. Kadang-kadang berkata kayak gini, Pak Roto, kira rong dino ya wes nggak mangan mana kayaknya. Kita dipenjara lagi oleh 1 bulan. Mestinya jangan kayak gitu orang beriman. Ya. Harus berbahagia. Kenapa orang-orang beriman itu kangen, rindu dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Kenapa kok dinanti-nanti bulan suci Ramadan? Kan ini bulan ini memang menjadi tumpuan harapan setiap orang-orang beriman. Karena tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada bulan di mana kalau orang beramal ibadah dalamnya pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Selain bulan suci Ramadan, nggak ada. Lebih-lebih nanti malam-malam 10 terakhir itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nggak ada di bulan-bulan. Itu yang membuat orang beriman senang. Wah, mumpun kita masih hidup, bulan Ramadan tahun depan belum tentu kita hidup, maka kita manfaatkan. Rasul juga begitu, gembira. Bahkan disapa Ramadan terakhir, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai engkau tamu agung bulan suci Ramadan. Kedatanganmu senantiasa kurindukan, kedatanganmu senantiasa aku nanti. Karena aku yakin di dalam bulan suci Ramadan ini kesempatan yang baik untuk bercocok tanam dengan berbagai macam buah-buahan, pepohonan dan biji-bijian. Nanti selanjutnya kita di akhirat nanti tinggal memetik hasilnya. Nah, itu Pak yang membuat harus bahagia kita. Bahagia diiringi dengan rasa syukur. Alhamdulillah, ya Allah Engkau masih berikan kesehatan, masih berikan umur, masih memberikan kesempatan saya bisa dipertemukan kembali dengan
bulan suci Ramadan yang begitu agung dan yang kau istimewakan. Itu. Jadi bergembira. Nabi selalu begitu. Ya. Disapa orang, marhaban ya Ramadan. Qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Itu dikatakan ini hadis ini. Wahai sahabat saya, jadi Rasul sendiri bergembira dan orang-orang jamaah itu digembirakan. Wahai sekalian umat Islam, dulur-dulur semuanya, kita bersyukur ini masih diberi umur oleh Allah bisa dipertemukan dengan tamagur Ramadan, bulan yang memiliki banyak keistimewaan, bulan yang memiliki banyak keagungan, bulan yang memiliki dengan penuh berbagai keberkahan. Ya. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di malam bulan suci Ramadan itu, terutama di malam-malam 10 terakhir, ada satu malam, siapa orang yang berbuat amal ibadah di malam-malam itu, maka pahalanya lebih besar daripada nilai ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu Pak Agus kalau dikalikan ketemunya 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu mencapai ke sana. Belum tentu Pak, 83 tahun. Umur Pak Harto itu 83 tahun ya, 82. Kalau tidak salah ya. Tua sudah. Kita belum tentu. Tapi nilai ibadah itu sudah diberikan oleh Allah karena agungnya bulan suci Ramadan. Tapi dia akan gagal, tidak memperoleh itu kalau menyambut bulan suci Ramadan itu dengan ayam-ayam saja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu tidak. Maka kita ini bergembira, bersyukur. Bahkan kita ajak bergembira orang, ayo Pak, kesempatan. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Tahun depan belum tentu kita masih, kalau hidup belum tentu masih sehat, bisa melakukan sholat berjamaah, tarawih dan sebagainya ya. Nah, ini mumpul kita ini, begitu mestinya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, ya, katanya, man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu ala niron. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Man fariha, siapa orang yang bergembira, siapa orang yang berbahagia, siapa orang yang merasa senang, puas hatinya dengan kedatangan tamu agung bulan suci Ramadan, kata Rasul, harramallahu jasadu, Allah akan mengharamkan tubuhnya ala niran, nanti akan kesentuh dengan api neraka. Baru bergembira Pak ini. Tapi bergembira itu tentu ada alasannya, karena ingin memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Nek seneng ngetok ya gak ada tindakan ya gak masuk. Diharamkan tubuhnya, diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Berarti sama dengan diselamatkan, dibebaskan dari sentuhan api neraka. Baru seneng. Apalagi kalau melakukan amal-amal kegiatan yang lain. Tapi sekali lagi, kalau orang memasuki Ramadan menganggap biasa-biasa saja, ya dengan tanpa persiapan dan sebagainya itu, sehingga tindakannya, perbuatannya di luar bulan suci Ramadan nggak ada bedanya. Berarti ini orang gagal. Orang gagal. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Yang berikutnya lagi, yang indikasi yang ketiga, ketika nanti berbuka puasa, ya, mentang-mentang di siang hari ngelak, lapar, begitu suara azan berkumandang di masjid atau di radio, di TV, saatnya berbuka puasa, dia berbuka puasa itu malah selendang Pak Roto. Barusan makan dawet, lanjutkan dengan kopi susu, ya, umpamanya. Belum selesai kopi susunya, minum es degan. Belum es degannya lagi, ya ditambah dengan apa namanya, nogosari. Belum selesai nogosarinya, apel semua. Sehingga kurang tidak sehat ini. Maka orang yang suka balas dendam seperti itu, biasanya perutnya nggak enak, apalagi kalau bisa kenyang dan muncul rasa ngantuk. Kalau sudah ngantuk, yakin pasti tidak akan sholat taraweh. Ya. Itu akibat karena balas dendam. Maka kalau kita minta berbuka itu secukupnya. Contoh Rasul itu kurma. Jadi orang yang bertakjil membuka puasa dengan pakai kurma, dengan pakai kuci-kuci misalnya atau roti, ya berbeda karena itu ada sunnah Rasulnya Pak. Maka sedapat mungkin nanti kita itu di rumah kita itu ya sebelum masuk bulan suci Ramadan sudah sedia kurma. Banyak macamnya kurma, kurma Mesir, kurma Arab Saudi, kurma Irak, kurma banyak macamnya. Kurma Amerika dari Australia juga ada.
banyak. Bahkan di Indonesia sekarang itu di Pasuruan itu sudah mulai banyak orang nanam kurma dan berbuah. Termasuk di Lombok. Bahkan sudah masuk nominasi termasuk kurma terbaik itu dari Lombok itu dari berapa? Ngalah-ngalahin kurmanya orang Arab. Nah, jadi sekarang itu sunnahnya Nabi. Karena memang diteliti oleh dokter itu manisnya kurma itu berbeda dengan manisnya gula. Itu malah paling tepat memang. Itu sebabnya makan Nabi. Ya. Ya itu. Ya betul. Karena kata Nabi at-taslifu sunnatun. Membuat sesuatu itu menjadi ganjil bagus ya. Jadi ganjil. Boleh 1, boleh 3. Kurang-kurangnya 1. Sebaiknya 3. Kalau lebih juga nggak apa-apa, tapi itu dicontohkan Rasul itu hanya 3. Dan itu sunnah. Jangan membantah. Iya Pak, soalnya kan di Arab itu nggak ada nogosari, nggak ada onde-onde, makanya jangan begitu. Kalau Rasul itu sudah mencontohkan, ikuti aja. Karena Rasul melakukan sesuatu dibimbing oleh Allah. Wahyu itu bukan atas hawa nafsunya. Nah kalau tidak ada kurma, kata Nabi itu waktu kita berbuka, air putih, air murni itu belum kecampurannya, kayak aqua lah cara gampangannya. Kalau tidak ada juga, barulah boleh teh dicampur dengan susu atau kopi dan susu boleh. Ya selama tidak bertentangan dengan penyakit-penyakit yang dia derita ya. Gitu. Itu sunnahnya. Dan dianjurkan segera berbuka. Nah, ya. Jangan sudah istilahnya sudah azan maghrib lalu sholat dulu. Ya, berbukanya ditunda, jangan. Berbuka dulu dengan kurma tadi itu, entah 1 biji sampai 3 biji, baru kita sholat, gitu ya. Nanti habis sholat baru dilanjutkan. Tapi itu tadi dibatasi. Kalau kenyang saja tidak bagus. Apalagi sampai kekenyangan dia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Silakan kamu makan, silakan kamu minum, tapi jangan berlebihan. Jangan kekenyangan. Kalau kekenyangan itu nanti kita tidak sehat, malah timbul penyakit. Padahal salah satu tujuannya kita berpuasa agar kita menjadi sehat. Kata Nabi, sumu tasihu. Nek kon kepingin sehat, banyaklah berpuasa. Allah juga bilang begitu, wa anta sumu khairul lakum. Bahwa kamu berpuasa itu jauh lebih baik, lebih banyak faedahnya ketimbang banyak makan. Orang banyak makan itu pertama jeleknya mengundang berbagai macam penyakit, Pak Roto. Iya betul ya. Itu dokter mengatakan orang yang rumah sakit sampai penuh itu bukan karena banyak puasa itu. Nggak ada itu orang masuk rumah sakit gara-gara puasa. Tapi yang banyak masuk rumah sakit gara-gara kebanyakan makan. Apalagi makan yang enak-enak. Biasanya ya. Nah maka biasanya kalau orang banyak makan pertama kolesterolnya tinggi. Kalau sudah kolesterol tinggi nanti diikuti dengan kencing manis. Kencing manis diikuti dengan penyakit jantung, ginjal, penyakit leper, berat-berat mematikan semua. Ini semua akibat banyak makan. Terus banyak makan juga itu biasanya selain mengundang penyakit, membuat orang males. Males Pak orang kalau banyak makan itu. Berikutnya ngantuan. Ya kan? Orang banyak makan juga itu biasanya gejala nafsu seksualnya itu Pak, menggejolak. Ya, apalagi nek sing enom-enom, nek wis tuwa-tuwa ini ya. Menggejolak. Jadi itu Pak Agus selalu ingin dekat dengan istrinya. Nempel terus istrinya kayak perangkul itu enggak banyak. Karena itu nafsunya tinggi. Banyak makan ini. Ya. Jadi orang banyak makan itu gejolak nafsu seksualnya, nafsu libidonya itu ya ingin selalu melakukan homo itu bergejolak. Maka kan kata Nabi, wahai para pemuda, jika kamu sanggup untuk menikah, menikahlah. Kalau sanggup membiayakan, tapi kalau tidak sanggup untuk apa namanya nanti kalau kamu punya tanggung jawab belum sanggup ya, maka lebih baik kamu banyak berpuasa. Karena berpuasa itu akan menjadi benteng supaya hawa nafsu kita itu tadi tidak. Nah, itu banyak makan itu banyak nilainya. Orang yang banyak makan menjadi pengantuk, pemalas juga, bergejolak nafsu seksualnya tinggi, biasanya juga kurang menghargai nikmat Allah, terutama nikmat makanan. Sehingga kadang-kadang kalau punya makanan itu dibuang-buang, ditaruh sampah ini. Orang yang banyak makan biasanya begitu. Kemudian kepedulian sosialnya ingin membantu sesama tumpul, tidak muncul. Kalau orang selalu kenyang. Tapi kalau kita banyak berpuasa itu kita akan merasa, ini rasanya nek nggak makan ini.
Nggak enak perut ini kalau antar tulang punggung ini kayak gini. Laparnya kayak gini ya. Terus muncul ya, bagaimana ya orang-orang yang di sekitar kita itu yang tungkunya nggak pernah berasap, mau makan nggak ada beras, mau minum nggak ada air, mau ini nggak ada. Bagaimana rasanya? Dengan merasakan lapar, timbul kepedulian, ingin berbagi, ingin menolong sesama. Yang dikatakan Al-Quran itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama, kata Allah itu ngaku beragama, tapi oleh Allah tidak dianggap beragama. Siapa dia? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang senang membiarkan anak-anak yatim. Mestinya tidak terurusi. Ya, menghardik anak yatim, berlaku kasar terhadap anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mau berupaya untuk membantu orang-orang miskin supaya kita makan bersama-sama. Kepedulian sosialnya, kepedulian rasa ingin peduli menolong orang lain itu kumpul gara-gara banyak makan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti memang puasa itu bukan sekedar kewajiban. Puasa itu di samping kewajiban, memang puasa itu juga merupakan kebutuhan. Karena kalau kita tidak berpuasa itu ya banyak dampak negatifnya. Banyak mengundang ya terutama penyakit itu tadi. Dan nggak mungkin Allah menyuruh kita berpuasa karena ingin apa istilahnya yang mencelakakan kita, nggak mungkin. Semua yang Allah perintahkan ya itu tidak mungkin kita diperintah kalau tidak mengandung nilai kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Begitu Pak. Walaupun kita belum tahu misalnya apa manfaatnya puasa, nggak mungkin Allah disuruh berpuasa kalau memang tidak baik untuk kehidupan. Nggak mungkin Allah kita disuruh bersedekah kalau itu tidak baik dalam kehidupan kita. Semua yang diperintah oleh Allah pasti ada kebaikan kembali kepada diri kita. Semua yang dilarang oleh Allah itu pasti membahayakan kehidupan kita. Itu aja gampangannya begitu. Nggak usah dicari-cari alasannya. Kalau Allah melarang itu, kalau kita lakukan pasti nanti akibat buruknya akan kembali menimpa diri kita. Seperti itu. Nah, termasuk puasa yang dilarang. Maka di dalam besok menjalankan puasa itu ada hal-hal yang diperintahkan, ada hal-hal yang dilarang. Nah, di dalam kita berpuasa itu yang halal saja dilarang Pak Roto. Ya makan itu kan halal kan, asalkan kita tidak hasil nyolong. Minum ya halal. Kumpul suami istri itu kan halal. Tapi kalau bulan suci Ramadan, apalagi di siang hari, dilarang. Apa ini maksudnya? Kalau yang halal saja dilarang, selama kita menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan, apa maneh yang memang diharamkan. Begitu kira-kira gampangan pemahamannya. Dan kalau itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, maka itu berarti indikasi, ciri-ciri, tanda-tanda orang gagal memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Maka kata Rasulullah SAW, ada 5 perkara. Kalau itu kita lakukan nanti dalam bulan suci Ramadan, maka itu akan membatalkan pahala puasanya. Puasanya sih sah. Secara syariat sah puasanya. Tapi yang hilang itu pahalanya. Nah kalau pahalanya sudah hilang ya. Maka kata Nabi, rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal 'atasha. Banyak orang berpuasa di bulan suci Ramadan kata Rasul. Tapi nanti tidak dapat apa-apa dari puasa yang dilakukan kecuali hanya mendapatkan dahaga dan lapar. Ngelak lapar ya. Kenapa? Karena yang dipuasakan cuma perutnya. Sementara lesannya berkuar-kuar. Matanya juga lihat gini. Kupingnya juga begitu. Nah, maka indikasi yang berikutnya, orang-orang yang gagal di dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan tidak mampu mengendalikan lesannya, tidak mampu mengendalikan penglihatannya, tidak mampu mengendalikan pendengarannya. Di bulan suci Ramadan sama mawon dengan perbuatannya di dalam bulan suci Ramadan. Ya, jadi kita hati-hati, terutama lesan Pak. Maka kata Nabi, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Kalau pahala puasanya udah dihapus, ya kita nggak dapat apa, ngelak bela pertop. Yang pertama apa? Al-kizbu. Nah, bagiannya mulut ini. Al-kizbu artinya membujuk, puasa-puasa membujuk, berbohong.
dihapus pahala puasanya oleh Allah. Ya. Yang berikutnya, wal ghibatu, puasa-puasa Pak Iman ngerasani orang lain, menggunjing, menceritakan kejelekan kekurangan orang lain di belakangnya. Kalau berhadapan-hadapan nggak gunjing namanya itu namanya nantang ya. Diceritakan kekurangan kejelekan ketika orangnya tidak hadir, dan andaikan orangnya hadir pasti marah, itu namanya gunjing. Gunjing itu ghibah bahasa Qur'annya, kalau kita lakukan sedang berpuasa dihapus pahala puasanya oleh Allah. Nah, gagal kelihatannya, tapi gagal dia karena tidak tidak mengindahkan larangan-larangan orang berpuasa. Nah, apalagi suka jadi berbohong, pakai laser semua ini, termasuk berkata-kata kotor, kayak misu itu ya, misu. Orang misalnya kalau matamu, endasmu, bokongmu, dengkulmu, mbahmu, ya ini kan menyakitkan itu. Itu kalau misu itu berkata-kata seperti itu berpuasa, dihapus pahalanya. Maka jangan sampai kita, ini biasanya kebiasaan hidup sehari itu sampai terbawa ke dalam bulan suci Ramadan. Kalau tetap dilakukan, indikasi gagal memperoleh keutamaan, keistimewaan, bahkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi itu bakal kotor. Termasuk apalagi kalau sampai memfitnah orang. Ya. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Ya. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain, tapi orang itu memang jelek. Memang jelek, tapi walaupun jelek jangan dicerita kepada orang nanti supaya jangan tambah jelek. Sudah jeleknya banyak, kita cerita tambah jelek lagi. Itu namanya ghibah. Menjelek-jelekkan, menceritakan kejelekan orang lain, orang itu memang jelek, itu namanya ghibah. Kalau orangnya baik, kita jelek-jelekkan, ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Dosanya lebih besar lagi. Nah, Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Memfitnah orang itu lebih besar dosanya daripada membunuh orang lain. Nek berpuasa, hapus pahala puasanya. Nah, jadi ini ya, jaga lesan, penting ini. Terus jaga mata. Penyakitnya mata itu misalnya nek bulan suci Ramadan maunya tidur terus. Ya Pak Hadiah, ngantuk terus. Kalau diajak baca Quran belum sampai Pak Iman, belum sampai 10 menit baru sudah ngantuk. Ini mata nggak mau diajak taat ini kayak gini ya. Jadi bulan puasa itu jangan terlalu banyak tidur. Rasulullah itu mengalami pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan pada bulan suci Ramadan. Contohnya perang Badar itu, perang yang paling banyak memakan korban di kalangan umat Islam itu dilakukan pada bulan suci Ramadan dan menang. 300.000 melawan 1.000 tentara orang kafir, menang orang Islam. 300 lawan 1.000, menang. Ya, itu berkahnya puasa. Makanya kita itu nggak cocok puasa dijadikan tidurahnya. Memang ada hadis yang mengatakan begini, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu termasuk ibadah. Artinya apa di sini? Ketimbangannya kita melek, nggak mau berhenti ngomongin orang, mendingan tidur. Maksudnya begitu. Jangan mentang-mentang naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah. Mulai habis salat subuh setan, mau buka nanti baru bangun. Wah, ini mata nggak puasa, ini mata gini. Ya, termasuk jangan banyak nonton, kurangi besok nonton TV, melihat HP misalnya, itu bulan suci Ramadan. Biar mata kita lebih fokus ya ngelihat Al-Qur'an. Ini. Yang berikutnya lagi yang akan gagal memperoleh kegiatan bulan suci Ramadan, dia beribadah bolong-bolong Pak Gus. Kan banyak itu orang. Malam pertama datang sholat tarawih. Malam kedua saya datang. Malam ketiga saya datang. Malam keempat akhirnya mulai diselang-seling. Datang, besok gak datang. Itu putus-putus. Ya ini gagal ini. Kenapa gagal? Karena perintahnya tidak begitu. Kecuali ada alasan karena sakit, nah itu lain lagi ceritanya. Ini ada karena males saja dia. Nggak datang. Males, ngantuk, capek, pegel, apa mana Pak? Itu penyakitnya ibadah tubuh bahasanya. Males, mau sholat sunat datang malesnya nggak sholat sunat. Ya.
Mau baca Quran, datang ngantuknya nggak jadi baca Quran. Nah, itu tuh godaannya. Capek, pegel, males, ya. Terus merasa lagi bahwa apa nanti masih ada waktu yang lain, nunda waktu. Ini gagal ini orang-orang kayak gini. Begitu juga puasanya. Masih ada orang di kalangan umat Islam itu berpuasa hari pertama puasa, pertengahan posone, ya. Hari terakhir lagi, tarawihnya juga persis kayak gitu. Ya. Ketika kita tanya, lah sampai kok puasanya kok tarawihnya kok kayak gitu modelnya? Wah, saya nggak kuat koyok Pak Iman, Pak Sodik ini. Saya besok kerja. Lah podo-podo saulan kok. Saya kan hari pertama ngelakoni, pertengahan ngelakoni, akhir podo saulan. Tapi itu menurut pikirannya sendiri. Nah, orang yang punya keyakinan dan beribadah seperti itu, insya Allah gagal. Bahkan bisa-bisa tidak diterima. Kenapa? Karena bukan seperti itu yang dicontohkan Rasulullah. Maka jangan sampai kita lakukan seperti itu. Ya, pokoknya kalau besok bulan Ramadannya 29 hari, kita 20 lengkap tarawihnya, puasanya, tadarusnya, dan seterusnya, ibadah-ibadah yang diperintahkan. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya lagi, orang yang gagal selama bulan suci Ramadan tidak memaksimalkan infak sodakonya. Padahal dicontohkan Rasul itu, kalau datang bulan suci Ramadan, amal-amal yang perlu diperbanyak, baik amal ibadah fisik, termasuk juga amal ibadah harta. Karena amal ibadah itu dua, Pak. Ibadah fisik, ibadah harta. Kalau misalnya kayak sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, dan berpuasa kita lakukan, lengkap, itu masih 50% harapannya kita masuk surga. Kalau hanya ibadah fisik toh. 50%-nya terletak pada amal ibadah harta. Amal ibadah harta itu contohnya, ya berzakat, ini mencukupi. Kalau belum ya ada cara lain. Belum wajib zakat kita, ada berinfak, bersodako. Ya itu. Nah, naik bulan suci Ramadan harus ditingkatkan. Begitu contoh Rasulullah SAW. Kata Aisyah, istrinya Rasul. Rasul itu adalah manusia yang paling dermawan, yang paling suka berbagi, yang paling suka memberi kepada orang lain. Uang sandalnya saja kalau diincar orang itu ditanya, sampai seneng saya, seneng ya Rasul, ambil. Itu saya. Mana ada orang kayak gitu? Ya, ya. Suatu ketika Rasulullah itu sholat maghrib, biasanya habis sholat Rasul itu pasti wiritan, ya kayak kita itu, yang nggak langsung assalamualaikum, langsung mulai wiritan biasanya. Nah, ketika itu Rasulullah itu habis sholat maghrib langsung assalamualaikum, karena langsung bangkit, langsung kayak mengejar sesuatu, susu gitu langsung. Karena rumahnya Rasulullah dari masjid nggak terlalu jauh, kira-kira kayak ke sini dekat rumahnya Pak Agus itu, cepat berlari ke situ. Tak lama datang lagi. Ada sahabat yang bertanya, oh apa ya Rasul? Biasanya sampai naik sholat juga atau kayak gitu? Tadi tepat-tepat. Apa mungkin karena ingin buang air? Enggak, kata Rasul. Apa ya Rasul membuat Rasulullah tadi kok tergesa-gesa begitu? Kata Rasul, di samping saya ini, saya lihat ada orang yang butuh sedekah. Sementara di dompet saya itu masih ada uang ibaratnya 10.000 gitu Pak Gus ya. Saya nggak mau uang itu nginep, tidak disedekahkan pada ada orang yang butuh. Maka Rasulullah cepat ngambil itu langsung dikasihkan kepada. Ini menunjukkan betapa lomannya Rasulullah SAW, betapa dermawannya. Kalau kayak kita, kadang-kadang dilipat, ditaruh di kaos kaki sepatu, bagus takut ketahuan istrinya. Rasulullah seperti itu Pak, paling senang berbagi. Nah kata Aisyah, lebih-lebih Rasulullah itu kedermawanannya berlipat-lipat kali lipat di saat Ramadan datang. Nah makanya kita contoh Rasulullah nanti banyak bersedekah, banyak memberi makan. Terutama bersedekah berupa makanan. Ya Pak ya. Maka itulah kita ajak di sini. Kata Rasul lagi dalam hadisnya, man fattara shaiman kana lahu ajruhu mithlu fa'ili. Siapa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, entah itu kurma, entah itu segelas air, entah itu mungkin ya kue-kue yang lain, entah itu nasi bungkus, ya dimakan untuk membatalkan puasanya, namanya takjil. Ya, maka akan mendapatkan pahala sama pahala yang dilakukan oleh berpuasa tanpa dikurangi sedikit puasanya. Nanti jangan bilang dibagi dua, enggak. Itu pahalanya bersedekah makanan untuk berbuka puasa, Pak. Sama pahalanya dengan itu satu orang. Bayangkan kita bawa satu piring kue misalnya di masjid, dimakan sampai 10 orang.
Berarti hari itu kita berpuasa dengan memberi makan akan mendapatkan 10 pahala orang berpuasa sama dengan kita ini. Nah, ini jangan disia-siakan. Itulah sebabnya kita mengajak ya jamaah kita ini supaya terbiasa bahwa bulan yang dicontohkan Rasul paling banyak bersedekah, baik sedekah uang, terutama bersedekah berupa makanan, itu luar biasa pahalanya, dijanjikan itu akan mendapat setia. Jadi kalau kita misalnya 10 biji kurma yang kita sedekahkan akan mendapatkan 10 pahala itu seperti itu ya. Apalagi nanti dilakukan pada malam-malam Lailatul Qadar. Bukan 10 tapi dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Lebih banyak lagi pahalanya. Nah ini. Maka nanti usahakan maksimalkan infak dan sedekahnya bulan suci Ramadan. Kalau memang ada ya Pak Sadi. Kalau tidak ada jangan sampai ngutang. Ya Pak Iman ya. Gak usah banyak-banyak Pak Iman. Kalau sedekah 100.000 rupiah tapi ikhlas lebih bagus daripada 1.000 rupiah tapi tidak ikhlas. Ojo diwale Pak Iman. Kadang-kadang ustadznya itu salah nerangkan Pak Agus. Bapak Ibu bulan suci Ramadan, ayo jangan ke masjid tanpa bawa uang sedekah. Lebih baik meskipun 1.000 rupiah tapi ikhlas, lebih baik dapat 100.000 rupiah tapi maka orang bawa 1.000 semua. Ya impaknya yang nggak cukup. Bayar imam yang penceramah tarawihnya yang nggak mumpuni. Akhirnya daripada 10 orang nggak bisa nyangonius pakai lokal aja. Kan begitu Pak Agus ya. Begitu. Nah. Doanya ya Allahumma lakasumtu yaitu ya wa bika amantu wa ala rizqika aftartu sekurang-kurangnya gitu. Kalau mau ditambah Allahumma zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah gitu ya, itu panjang. Lalu seperti itu. Atau kalau tidak bisa itu baca doa makan seperti biasa. Apa doa makan itu? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin, boleh juga. Ya, ya. Kalau tidak hafal juga alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ya sudah, itu sudah termasuk bersyukur kepada Allah. Kita bisa berbuka. Ya. Nah, doa yang perlu diperbanyak di dalam bulan suci Ramadan itu baik di siang hari maupun di hari ketika berdiri kita keduduk itu, kata Nabi, perbanyaklah membaca 4 bacaan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau bisa kita sehari semalam baca 1000 kali. Kata Nabi, 2 perkara itu kalau kamu baca di bulan-bulan suci Ramadan, imanmu semakin akan dijamin, semakin akan bertambah dan kuat. Kemudian yang kedua itu kalau baca, dijamin dosa-dosamu walaupun mentok sampai langit akan dihapus oleh Allah, diruntuhkan kalau kamu banyak membaca itu, doa itu. Terus yang kedua, kalau doa itu kamu baca, Allah menjamin akan meridhoi seluruh amal-amal ibadah dan kehidupanmu. Yang terakhir, yang keempat, doa itu kalau baca, Allah akan menyelamatkan kamu dari azab api neraka. Lengkapnya doanya itu begini Pak Gus. Asyhadu alla ilaha illallah. 1, berarti syahadat. Astaghfirullah. 2, as'aluka ridhaka wal jannah, meminta keridhaan Allah dan surganya. Wa na'udzubika min sukhatika wan nar, mohon berlindung kepada Allah jangan sampai terkena azab nerakanya. Ini 4 ini. Perbanyaklah katanya Nabi membaca itu baik di siang hari, di malam hari, di atas kendaraan kita sambil duduk di masjid, banyak itu ya. Enggak usah teriak-teriak Pak Iman, kecil-kecil. Ya, coba bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sukhatika wan nar. Biasanya kita baca habis salat witir tok. Ya kurang. Setiap habis salat 5 waktu itu dibaca, habis salat sunat dibaca, duduk di masjid dibaca, di rumah dibaca. Naik sambil nyetir kendaraan dibaca. Memang paket doa Ramadan. Nah, kalau nanti sudah malam-malam liburan terakhir itu waktu kita iktikaf, ada lagi doanya ditambah dan itu juga boleh dibaca sejak malam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Biasanya kita hafal semua biar dituntun. Itu Pak yang memperbanyak banyak. Sudah sampai ya? Ya. Yang terakhir, indikasi orang-orang yang gagal memperoleh
keutamaan bulan suci Ramadan, di malam-malam 10 terakhir kok nggak iktikaf di masjid? Ingat Pak ya, jadi iktikaf di masjid itu Pak, kalau tidak lakukan, itu kecil harapannya untuk memperoleh pahala 1000 bulan itu. Karena Nabi itu contohkan, Nabi itu kalau malam-malam 10 terakhir, seluruh keluarganya dibangunkan untuk ikut iktikaf. Dan iktikaf itu nggak boleh di rumah Pak Roto, di masjid. Langsung wudhu dulu, niat dulu aja, nggak mau apa-apa itu sudah luar biasa pahalanya. Tapi kalau bisa kita habis niat, nawaitul i'tikaf, terus kita boleh baca Quran, berzikir, baca-baca buku agama, sholat sunnah, ya itu aja kaitannya. Cuma kalau baca Quran jangan bersuara biar orang lain i'tikafnya deh. Itu amalan yang tidak pernah ditinggal Rasulullah sepanjang hayatnya. Dan itu merupakan salah satu syarat kalau kita lakukan, dipastikan Allah akan menjamin kita memperoleh pahala 1000 bulan itu Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan amalan ini nanti kita tinggalkan. Inilah beberapa indikasi kalau kita lakukan berarti kita akan sukses memperoleh Ramadan. Kalau kita amalkan dengan tidak lengkap, tidak sempurna atau terpotong-potong, itu akibatnya kita nanti akan menyesal di hadapan Allah dan gagal untuk memperoleh keutamaan. Kita takut seperti Nabi, orang berpuasa cuma dapat ngelak dan lapar, ya itu tadi. Karena bulan suci Ramadan itu dianggap sama dengan bulan yang lain, tidak ada keistimewaan yang menonjol. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita tidak sakit ya Pak dalam bulan suci Ramadan, agar seluruh rangkaian ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah, kalau enggak pul-pulannya di bulan Ramadan, bulan apa lagi yang kita cari. Dan mari kita yakin bahwa umur di tangan Allah. Kita bulan Ramadan ini masih dihidupkan, untuk Ramadan tahun depan belum tentu kita masih dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pul-pulan mengamalkan semua apa yang dicontohkan Rasul di bulan Ramadan ini nanti. Demikian, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Ibu sekalian. Kemudian satu lagi yang tadi nggak saya sampaikan, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, hendaknya kita saling bermaaf-maafan Pak ya. Biasanya kita cuma halal bihalal sehabis lebaran, ya enggak. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, karena namanya bulan suci, terlebih dahulu hati kita dulu disucikan, pikiran kita disucikan, dosa kepada Allah kita bertobat, dosa kepada sama manusia kita bermaaf-maafan. Nah, mulai hari ini dan seterusnya sampai sebelum masuk bulan Ramadan kurang 3 hari lagi, mudah-mudahan kita sudah suci dan bersih dari segala sesama manusia, terutama pasangan kita masing-masing. Bagusnya paling banyak bergaul. Kita mungkin sering nyentak istri sering nyentak suami, minta maaf dulu sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Dia pikiran suci, hati suci, bulan suci. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.